Selamat pagi dan kita kembali lagi ke jam 9 dan berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Yes. Saya mengucap syukur untuk setiap acara yang kemarin minggu lalu minggu lalu kita adakan. Tuhan memberkati, boleh jadi berkat dan dampak buat banyak orang dan saya berdoa juga biarlah jadi berkat buat kita juga. Berapa banyak yang suka cita lihat minggu lalu? Ya, terima kasih buat teman-teman yang luar biasa juga yang mengerjakan semuanya dengan sangat baik. Pagi hari ini saya belajar pada waktu kita sudah membicarakan tentang upgrade. Saya teringat akan sebuah hal yang Tuhan pernah sampaikan kepada saya bahwa di dalam kehidupan untuk kita bisa mengalami upgrade atau peningkatan, kita harus bisa dan ahli di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Oleh karena dalam bulan ini kita akan belajar tentang managing, tentang manage well. Saudara, saya ajak kita untuk melihat gambar ini. Ini adalah gambar apa ini? Gambar uang ya. Berapa banyak di sini yang memerlukan uang? Ya, oke. Terima kasih untuk kejujurannya. Dan bagi yang nggak angkat tangan, nanti bisa dikasih kesempatan lagi ya. Ya, siapa sih yang nggak perlu? Saya percaya setiap dari kita perlu. Tapi menarik kalau kita belajar pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca bahwa apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu sangat-sangat berharga. Dan saya mau ajak kita untuk bersama-sama membaca dari Lukas pasal yang ke-19, ayat 11 sampai ayat yang ke-26 secara bergantian. Lukas pasal yang ke-19, ayat yang 11 sampai 26. Yang siap sama-sama katakan? Oh belum siap berarti ya. Yang siap sama-sama katakan? Amin. Oke, lebih dari separuh. Bolehlah ya. Mari kita mulai ya. Saya akan bacakan ayat 11. Saya minta Bapak Ibu untuk bergantian baca ayat yang genap sampai kita selesai. Mari kita baca. Ayat 11 mengatakan untuk mereka yang mendengarkannya di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera datang. Ayat 12. Oke, sebelum kita melanjutkan, ini saya kasih ini sedikit. Jadi ini Lukas 19 ini setelah Tuhan Yesus ketemu dengan Sakius. Kalau Anda baca di sebelumnya, kita akan mendapati bahwa ini adalah menjelang dia disalibkan. Jadi momen-momen akhir hidupnya dia memberikan perumpamaan ini. Perumpamaan tentang uang mina. Saya akan lanjutkan ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14, 1, 2, 3. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Ayat 17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ayat 18, dua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 talenta mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat 20,
3 datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Ayat 22, kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Ayat 23, jika demikian mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya. Ayat 24, 1, 2, 3. Lalu katanya pada orang-orang yang di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Ayat 25, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat 26, mari kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Nah, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan kita juga melakukan apa yang jadi pesan firman Tuhan. Saudara, dalam Lukas ini mungkin perikop yang jarang kita baca. Biasanya kita membaca tentang 5, 2 talenta dan 1 talenta. Tapi pagi hari ini saya ngajak kita untuk membaca versi dari Lukas 19. Kalau saudara perhatikan, di sini dikatakan ada 10 orang dan masing-masing diberi 1. Agak beda ya dengan versi di Matius. Jadi masing-masing semua orang diberi sama. Itu yang pertama, perbedaan dengan Matius. Yang berikutnya adalah dari 10 itu yang diceritakan di sini, yang dipanggil cuma ada 3. Jadi kalau kita baca, yang 7-nya kemana? 7 orang yang dikasih masing-masing 1 mina itu kemana? Enggak dijelaskan. Kemungkinan mereka termasuk dalam orang-orang itu yang tidak dipanggil. Pertanyaan berikutnya, berapa itu mina? Mina itu sebagai gambaran supaya kita bisa mengerti adalah 100 dari upah sehari. 100 kali upah sehari, upah harian. Jadi kalau kita katakanlah sekarang kurang lebih di Semarang itu sekitar 10 juta rupiah. Jadi masing-masing hamba diberikan 10 juta rupiah, lalu Tuhan ini pergi ke satu negara untuk dinobatkan menjadi raja. Saudara, untuk mempercayakan orang 10 juta dan ditinggal dalam waktu yang lama, saya percaya itu adalah sebuah kepercayaan yang cukup luar biasa. Itu angka yang besar, 3 bulan untuk hidup. Dan menarik kalau kita baca, kesimpulan yang kita bisa melihat pertama adalah bagaimana, ini yang saya dapatkan, bagaimana kita memandang kehidupan dan bagaimana kita memandang Tuhan itu menentukan apa yang kita akan perkatakan dan kita akan kerjakan. Jadi kita belajar dalam Lukas pasal 19 ayat 22, Tuhan itu membalas apa yang menjadi ucapan dari hamba yang menyimpan mina itu. Dia berkata, hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut kata-katamu sendiri. Kamu sendiri yang bilang. Jadi dikatakan, perkataanmu sendiri itu yang jadi ukuran bagaimana aku menghakimi engkau. Jadi saya melihat di sini, wow, cara kita berpikir tentang Tuhan, Tuhan itu seperti apa, kehidupan itu seperti apa, itulah yang sebetulnya sedang kita kerjakan sehari-hari. Hamba ini merasa Tuhan ini keras, Tuhan ini menakutkan, kejam. Oleh karena itu dia bersikap dan hidup seperti itu. Dia nggak berani untuk mengerjakan, untuk manage, untuk
mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Dia merasa tidak adil. Kok cuman begini? Dan rasanya kok cuman disuruh kerja aja. Saya belajar bahwa pada saat kita punya pandangan yang negatif tentang Tuhan, tentang kehidupan, kita juga akan cenderung tanpa sadar, kita juga berjalan seperti itu. Nah, ini yang saya harap kita bisa tangkap ini. Bagaimana kita memandang tentang Tuhan, itu menentukan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan apa yang kita lakukan, itu akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, kita juga jadi berani untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita percaya bahwa Dia baik, Dia akan terus dan terus memberi. Ya, Dia tidak datang untuk mengambil, tapi Dia datang untuk memberi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca, setia menurut definisi Tuhan adalah multiplikasi. Tadi 3 hamba yang dipanggil, 1 menjadi 10. Tidak dijelaskan berapa lama Tuhan ini pergi, tapi dari angka 10 juta menjadi 10 kali lipatnya, itu buat saya bisnis yang berhasil. Setuju? Berhasil loh, modal 10 jadi modal 100. Itu suatu keberhasilan dalam usaha. Jadi setia menurut definisi Tuhan bukan sekedar kita bertahan dengan apa yang ada. Menurut Tuhan, menurut firman Tuhan, pada waktu kita dibilang setia, hamba yang baik adalah hamba yang bisa memultiplikasi. Saya percaya setiap dari kita nggak ada yang kepingin makan buah dari, biji dari sebuah pohon, biji dari sebuah buah. Karena biji itu nggak bisa dimakan, tuh. Kita makan buahnya. Tapi tahukah bahwa buah itu adalah hasil dari biji yang ditanam? Jadi Tuhan selalu memberikan kepada kita berkat di dunia ini, dalam kehidupan ini, sesuatu yang belum jadi. Sesuatu yang enggak instan. Ya, Tuhan enggak pernah berikan saudara berkat tiba-tiba ada perabot, tiba-tiba ada rumah, tiba-tiba ada AC. Semua itu Tuhan berikan di dalam bentuk bahan dasar. Tuhan kasih apa? Pohon. Tuhan kasih apa? Mineral dalam tanah. Semuanya di dalam bentuk raw material. Di dalam bentuk bahan dasar. Yang harus apa? Harus kita kelola. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau Anda berkata, Tuhan rasanya kok Tuhan gak pernah berkati aku ya. Ingatlah bahwa yang Tuhan berikan itu selalu di dalam bentuk benih, biji. Hal yang kecil kalau dimultiplikasi itu menjadi cukup dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah bersama Tuhan, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Tadi hamba itu cuma diberikan 10 juta masing-masing. Tetapi pada saat hamba itu mengerjakan dan mengelolanya, dari modal 10 itu bisa jadi ada yang 100, ada yang bisa jadi 50. Sama sekali tidak ditentukan dari berapa yang kita miliki saat ini. Tapi apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita miliki, itu menjadi sangat penting. Ya, kuncinya adalah kita mengerjakan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29, ini ada satu peringatan dari Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Dia berkata seperti ini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil.
Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, saya kalau dalam kehidupan jujur kagum dengan orang-orang yang memulai kehidupan dengan sangat-sangat minim modal. Ya, kalau dari lahir sudah kaya, kemudian bertambah kaya itu normal ya. Kita sendiri biasa dengan itu. Ya, ada kelas atas istilahnya. Tapi kalau untuk orang dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, betul-betul mulai, dan kemudian orang itu di dalam masa hidupnya, dia menjadi orang yang punya, orang yang terpandang, orang yang berhikmat, orang yang berpengaruh, kata firman Tuhan. Nah, itu baru something, itu baru namanya multiplikasi, betul enggak? Dan saya berharap supaya setiap dari kita nangkep bahwa Tuhan enggak mau sekedar kita dulu mulai dengan terpuruk, bodoh, enggak punya pengaruh, enggak berhikmat, ikut Tuhan, kenal Tuhan, katanya kenal Tuhan dan tetap sama. Itu bukan setia. Itu bukan baik menurut definisi Tuhan. Baik dan setia menurut definisi Tuhan adalah multiplikasi. Amin. Ngalami upgrade demi upgrade, demi upgrade, demi upgrade. Itu namanya setia. Jadi kalau dulu satu dan tetap satu, itu namanya tidak setia. Ya, jadi saya berdoa supaya kita ini merubah cara pandang kita. Wah, dia jemaat yang setia. Dia selalu duduk di tempat duduk yang sama, itu setia. Itu definisi yang keliru sekali. Siapa yang kasih tahu kayak gitu? Gak ada. Firman Tuhan dengan jelas setia itu multiplikasi. Sama-sama katakan yuk, setia itu multiplikasi. Jadi Tuhan mengharapkan setiap anaknya dimanapun kita saat ini. Ya Bapak Ibu, Tuhan gak memandang status kita apa. Tapi dia ingin bahwa setiap dari kita untuk gak stuck di level yang sama. Dia ingin untuk kita itu mengalami multiplikasi dalam hidup. Dan dia ikut senang pada waktu kita mengalami itu. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu senang dengan kehidupan kita? Coba kita tadi perhatikan. Saudara pada waktu Anda menyanyikan tadi lagu, Anda memperhatikan gak kata-kata liriknya? Bahwa Tuhan itu bisa senang. Ayo memperhatikan gak tadi? Sefanya 3 ayat 17, gak ada ayatnya. Saya cuma mengutip apa yang tadi kita nyanyikan. Nyadar gak kita apa yang kita nyanyikan? Yuk kita buka dulu nyanyian kita. Lagu kedua, katakan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Siapa ia? Siapa ia? Bukan kita, Tuhan. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Setahu saya baru ada ayat ini di mana dikatakan Tuhan bersorak-sorai. Betul? Kalau kita bersorak-sorai biasa, sudah sering bengok-bengok. Tapi kalau sampai dikatakan Tuhan bengok-bengok karena kita, wow, ada apa? Dia suka karena dia adalah pahlawan yang memberi kita kemenangan. Jadi di sini Tuhan bahwa Tuhan itu senang sekali untuk membawa hidup kita
mengalami upgrade. Seperti kalau kita kembali lagi dalam Lukas 19 ini, begitu hamba yang dikasih 1 mina ini menjadikan 10, dia bilang, baik, setia, Tuhan ini senang sekali. Ini merupakan gambaran apa yang Tuhan juga lakukan. Dia senang dan bersorak-sorai saat kita memultiplikasi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saudara percaya bahwa setiap dari kita saat ini adalah hasil multiplikasi? Saudara, siapa yang percaya pada waktu Anda lahir, Anda sudah sebesar ini? Enggak ada ya, saudara ya. Enggak ada ya yang baru lahir langsung sebesar ini. Karena apa? Karena sel-sel dalam tubuh kita memultiplikasi dengan cepat. Bahkan dari saat dijanin sampai keluar itu multiplikasinya sudah berapa kali lipat. Kalau enggak, keluarnya cuma kayak begini, saudara. Ya jadi dari sejak awal kita diciptakan aja, Tuhan enggak pernah kasih langsung besar. Nah oleh karena itu, dalam kehidupan juga jangan berpikir semuanya datang dalam keadaan kondisi sudah besar. Sudah cukup. Sudah nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kerja keras. Ya, tadi yang pertama, kebenaran yang pertama adalah bagaimana kita memandang kehidupan, itu menentukan bagaimana kita akan bekerja. Saudara, ada orang dikasih 1 biji, dia merasa ini enggak ada apa-apa, aku enggak bisa makan dari ini. Tapi ada orang yang memandang biji itu, dan dia bisa melihat ada sebuah kebun di situ. Kemarin istri saya cerita ada orang suka hobi merawat anjing, saudara ya. Dia merawat anjing, dia suka mau disimpan, kemudian mama mertuanya nggak setuju. Akhirnya anjing itu terpaksa harus dia jual. Pada waktu dia jual, dia baru nyadar bahwa ternyata baru dia rawat sebentar, dia jual, kok harganya jauh lebih tinggi ya. Wah, tiba-tiba ada lampu di kepalanya nyala. Kalau aku rawat sebentar, aku hantur sebentar, aku jual lagi, bisa cuan ini. Dan dia lakukan itu hanya dalam waktu 10-15 tahun, dari nggak punya apa-apa, punya segala hal yang dimiliki sekarang. Nah, saya bersyukur Tuhan tidak ngasih langsung langsung kaya. Tapi dari hal yang kita pikir bukan apa-apa, ternyata bisa jadi luar biasa. Saudara bayangin loh, 10 juta, ya 10 juta, 1 mina itu 10 juta, 3 bulan gaji, dia lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, berapa? 100. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan itu berkata, sekarang kamu berkuasa atas 10 kota. Dan Tuhan itu berkata, hambaku engkau telah setia dalam perkara yang besar. Bukan setia dalam perkara yang kecil. Tahukah saudara, 100 juta itu kecil buat Tuhan. Dia coba kita kembali lagi ya supaya kita percaya nih ya, saya nggak ngutip sembarangan ya. Lukas pasal 19. Lihat hamba yang menerima 10 mina ini. Ayat 17 sekali lagi kita balik lagi. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah yang lebih besar. Apa lebih besar dari 100 juta? Kekuasaan atas 10 kota. Dari 10 juta. Bayangin saudara, 10 kota. Kalau 10 kota katakanlah satu orang 100.000 orang gitu ya. Kira-kira itu ngomongin ekonomi berapa ratus miliar. Bahkan bisa triliun.
Buat Tuhan apa yang kita kerjakan itu kecil karena Tuhan selalu ingin memberi kita yang jauh lebih besar. Dan apa yang kita lihat di tangan kita, kenapa seringkali kita merasa itu terlewatkan begitu saja? Karena kita memandang Tuhan itu kejam. Kok kejam ya, cuman kasih segini. Tapi nggak tahu yang segini itu bisa jadi segono gitu ya. Segana segono gitu ya. Kita pikir cuman segini. Terus kita bekerja cuman sekedar bertahan. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau suatu kali kita sampai di surga nanti. Oke, seringkali kita tidak menyadari apa yang di tangan kita karena kita tidak mengucap syukur. Tetapi karena lebih banyak mengeluh dan membandingkan diri dengan orang lain. Apapun yang di tangan kita, itu Tuhan sanggup pakai untuk menjadi multiplikasi yang luar biasa. Amin. Amin. Dari cuman seekor anjing. Sekarang dia mau beli 1000 anjing pun bisa. Gara-gara cuman 1. Tapi ada orang juga punya 1 dan tetap 1. Iya kan? Tapi ada orang tertentu begitu mereka terima, mereka tahu persis apa yang ada di tangan. Sedang dari kita melihat, apa sih? Cuman segini, yang lain lebih besar. Yang lain lebih besar. Lukas 9 ayat 16. Kenapa kita harus mengucap syukur? Orang yang pertama, Lukas 9 ayat 16. Ini Lukas 19 ya, bukan Lukas 9. Lukas 9 ayat 16 berkata, dan ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini salah satu mujizat yang luar biasa Tuhan lakukan, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan, yang ada cuman itu. Tapi kemudian ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu. Jadi mengucap syukur dulu, lalu apa yang ada di tangan dikerjakan. Itu prinsip yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita syukuri dan kita kerjakan, itu punya potensi untuk multiplikasi. Amin. Amin. Kalau kita baca, yang kelihatannya nggak cukup, ternyata lebih sampai 12 bakul. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa pelajari bahwa bersama dengan Tuhan, masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita. Karena dengan adanya Tuhan aja, itu sudah lebih dari cukup. Amin. Lebih dari cukup. Ucapan syukur membuat kita sadar bahwa kita selalu punya lebih dari cukup. Sama-sama yuk katakan yuk. Ucapan syukur membuat kita sadar bahwa kita punya lebih dari cukup. Ingat, kita punya Tuhan yang setia. Kita tutup pagi hari ini, apa yang ada di tangan kita saat ini? Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Mungkin keahlian tertentu untuk melakukan sesuatu, mungkin kekuatan untuk bekerja dalam bidang tertentu, pengetahuan dalam bidang tertentu, apa yang akan kita lakukan? Saya mau tutup dengan sebuah quote dari Pastor Jeffrey Rahmat. Dia selalu berkata seperti ini, you will lose what you cannot manage. Engkau akan selalu kehilangan apa yang engkau tidak bisa kelola. Anda akan selalu kehilangan apa yang Anda tidak bisa kelola. Kita akan selalu kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Saya minta time praise and worship bisa kembali ke depan. Saudara, poin firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Apa yang ada di tangan kita? Coba lihat tangan kita masing-masing. Ya, bukan
garis-garisnya. Percaya nggak apa yang Tuhan bilang sudah beri, itu cukup bahkan lebih dari cukup untuk mencapai tujuannya dalam hidup kita. Pagi hari ini saya ajak kita untuk melihat bagaimana kita memandang kehidupan itu sangat penting. Bagaimana memandang kehidupan sangat penting. Yang kedua, definisi setia dari Tuhan adalah multiplikasi. Tidak ada definisi lain. Yang ketiga adalah bersama dengan Tuhan masa lalu kita tidak lagi menentukan masa depan. Mulai dengan berapa tidak menentukan. Tapi apa yang kita kerjakan dengan apa yang Tuhan percayakan itu yang menentukan apa yang jadi masa depan kita. Amin.